Pagi hari ini calon wakil presiden nomor 1 Hatta Rajasa telah menggunakan hak suaranya dalam pemilihan presiden 2014, tepatnya di kampung halamannya di TPS 01 Kampung 1 oleh Pemering Hilir, Sumatera Selatan. Di sebelah saya sudah bersama Bapak Hatta Rajasa bersama dengan ibu dan keluarga. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Reza, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pak Hatta, ini kali ini merupakan puncak demokrasi bangsa Indonesia, pemilihan presiden 2014. Harapan Bapak juga sebagai warga negara Indonesia dalam pemilihan presiden kali ini seperti apa? Iya, tentu harapan saya yang pertama, demokrasi kita makin tumbuh, makin subur, dan masyarakat kita dapat menyalurkan hak suaranya itu dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Itu yang pertama tentu saja. Nah yang kedua, sungguh kita juga berharap agar demokrasi di Indonesia menjadi satu contoh bagi dunia sebagai negara besar dengan sistem presidensial, tapi juga dengan multi partai. Kita teruji telah melaksanakan demokrasi baik pileg baru-baru ini dengan aman, dengan damai, dan sekarang kita melaksanakan pilpres puncaknya dari pesta demokrasi rakyat kita yang juga kita tunjukkan kepada dunia kedewasaan masyarakat kita, walaupun posisi ketat, tapi dapat dilaksanakan dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan tentu saya berterima kasih kepada petugas, terutama KPU, tapi dengan jajaran KPU-nya dan Bawaslu dengan panwasnya di seluruh tanah air, dan juga kepolisian kita, dan BPK dengan TNI, dan seluruh masyarakat yang betul-betul dapat menjalankan demokrasi kita ini dengan baik dan memberikan contoh bagi dunia. Ya, baik. Bapak pada hari ini memilih menggunakan hak suara bersama keluarga di Oki. Ya, apakah ini adalah alasan khusus sebagai kampung halaman Bapak atau mungkin ada alasan lain? Iya, yang pertama tentu ada ikatan emosional yang tinggi. Bagaimanapun juga ini adalah dusun saya, desa saya, kampung saya. Ayah saya dilahirkan di sini, kakek saya dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, dan ibu saya walaupun tidak lahir di sini dari Oku, tapi dibesarkan di sini. Oleh sebab itu 5 tahun satu kali saya ingin bersama-sama masyarakat di sini untuk menyalurkan suara di kampung halaman. Baik. Ada pertanyaan Pak, ini Bapak juga mengatakan mengenai alasan mengapa Bapak memilih kampung halaman. Bapak kemarin mengatakan adalah ini untuk menunjukkan simbolis desa. Bapak seperti itu mengatakan. Apa sebenarnya sih Pak yang mempunyai peranan penting seperti apa desa di dalam suatu negara bangsa Indonesia ini? Iya, saya kira ini juga sekaligus sebagai satu simbol bagi saya betapa pentingnya kita membangun dari desa. Dan ke depan ini, sebagaimana diketahui, Prabowo Hatta itu betul-betul memperhatikan desa dan komitmen untuk menyalurkan 1 miliar per desa itu menjadi satu komitmen kami. Saya merasakan bagaimana sulitnya masyarakat di desa, saya merasakan sulitnya masyarakat di kampung saya ini. Walaupun bertahun-tahun saja menjadi menteri, ternyata tidak gampang juga untuk membangun semua 70.000 desa di seluruh tanah air kita ini. Baik, saya ingin mengatakan bahwa Pilpres pada kali ini Pak ini terlihat masyarakat lebih antusias dibandingkan pemilihan sebelumnya. Apakah Bapak juga melihat seperti itu dan tanggapannya Bapak seperti apa Pak? Betul sekali, saya melihat bahwa tahun 2014 ini ada antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat kita. Barangkali karena Bapak SB sendiri akan mengakhiri pengabdiannya pada Oktober nanti, dan rakyat kita juga ingin memilih presiden. Dan kita bisa melihat di Cijawi ini begitu antusiasnya masyarakat untuk menyalurkan suaranya. Dan saya yakin di Oki di Cijawi ini partisipasinya akan di atas 90%. Ya. Kemudian tanggapan Bapak mengenai kemarin ada pemilihan di luar negeri sudah berlangsung terlebih dahulu. Dan kita melihat antusiasnya lebih besar. Dan bahkan banyak sekali dari warga negara Indonesia tinggal di sana yang tidak dapat mencoblos karena ada berbagai hal. Iya. Bapak melihat seperti apa Pak? Iya, menurut saya seharusnya kita bisa betul-betul memberikan waktu, kesempatan kepada seluruh warga negara kita untuk menyalurkan suaranya. Karena ini adalah hak, betul-betul hak konstitusi, hak dari setiap warga negara kita yang sudah memiliki hak untuk memilih, itu mendapat kesempatan. Oleh sebab itu,
last minute pun seharusnya ada mekanisme yang bisa mengatur mereka tetap bisa ke TPS. Nah, inilah sistem. Kita sudah membayar, sudah cukup mahal, sistem e-KTP triliunan. Seharusnya kita sudah memiliki satu sistem yang bisa membuat masyarakat kita itu tidak cemas apakah saya atau bisa menyalurkan atau tidak. Nah, mereka harus merasa aman bahwa saya datang ke TPS mesti saya diterima kapanpun selama jam waktunya ditentukan, saya bisa menyalurkan suara saya. Ini yang harus kita jamin, dan ini sistem ini pula yang harus kita jaga, kita kembangkan ke depan. Ini saya membaca di Hong Kong ada sesuatu yang keributan sedikit, itu karena masyarakat kita tidak bisa lagi menyalurkan haknya. Padahal itu masih ada waktu. Mereka bertanya, ini ada waktu masih, kenapa kok tertutup? Nah, inilah menurut saya yang harus kita benahi. Ya. Baik, terakhir Pak, ini mengenai selama proses panjang di bulan Maret, Pak sejauh ini sudah memenuhi harapan Bapak baik secara pribadi maupun juga dari keluarga dan juga tim dari Prabowo Hatta. Iya, yang pertama tentu saya ingin berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mengikuti kampanye Pilpres. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim nasional Prabowo Hatta dan seluruh